Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ya di channel Pekerja Tambang. Jadi kemarin ada yang nanya ya, mohon maaf ya tidak sempat balas karena masih ada kesibukan yang lain. Jadi untuk kesempatan kali ini mungkin saya bahas langsung 4 ya yang ditanyakan. Ada pertanyaan dari teman-teman semua. Kita ambil dari yang paling lama dulu ya, dari Muhammad Zaki. Ini mohon maaf ini baru bisa jawab ya Bapak Muhammad Zaki. Jadi Bang mau tanya, kalau gaji driver service truk berapa ya? Jadi kalau gaji driver seperti yang saya sampaikan kemarin Bang, jadi tetap ada overtime dan dari gaji basic juga ada ritasi ataupun HM ya. Jadi berbeda-beda. Biasanya untuk tiap unit tergantung dari besaran unit tersebut Bang ya. Misalnya untuk unit Mercy berbeda dengan trailer begitu ya. Jadi untuk gaji tidak bisa disamaratakan ya. Untuk pendapatan juga tiap orang pasti berbeda karena tergantung juga dari basic masa kerja karyawan tersebut ya. Langsung mungkin untuk pertanyaan yang kedua, Bang, perhitungan lembur karyawan di tambang gimana? Kalau kerja 12 jam per hari itu apa dihitung lembur? Kan jam kerja sehari 8 jam. Ya betul. Kalau kerja kita 12 jam, yang dihitung dari Disnaker itu ada 8 jam ya yang dibayar basic. Jadi di atas 8 jam, karyawan tersebut berhak mendapatkan upah lembur. Yang besarannya biasanya itu dari basic dibagi 173 ya. Ketemu berapa? Misal ketemunya 20.000, yaitu per jam kita dibayar 20.000. Tapi untuk hitungan per jam beda ya. Biasanya di jam 1 jam pertama hitungan itu 1,5, untuk di jam selanjutnya sampai jam ke 7 jam itu dibayar kali 2 ya overtime-nya. Jadi biarpun cuma lemburan 4 jam bukan berarti lemburan kita dapat 4 jam, tapi bisa lebih. Misal kalau di tempat saya bisa sampai 7,5 jam ya sehari lemburannya. Mungkin berbeda ya di tempat lain. Nah jadi itu ya untuk masalah lemburan dari Bang Rizky Aditya. Sebelumnya di videonya sudah pernah saya jelaskan juga Bang kan untuk cara menghitung lemburan ya. Rata-rata kalau pekerja di tambang itu memang jam kerja 12 jam, tapi biasa dipotong 1 jam untuk istirahat, jadi sekitar 11 jam dan lemburan 3 jam ya didapat. Cuma untuk besarannya itu rata-rata sama ya, basicnya abang berapa dibagi 173 begitu Bang ya. Untuk selanjutnya dari Aulia Sandi ya, Bang mau nanya untuk magang di PT Tambang itu ada mesnya nggak ya? PT Tambang ya maksudnya. Jadi sepanjang pengetahuan saya kalau magang itu biasa dibagi jadi 3 ya. Jadi ada magang yang dari anak sekolah ya biasa SMA, ada juga yang dari mahasiswa, dan selanjutnya ada juga yang dari masyarakat umum ya. Jadi perbedaannya biasanya kalau yang dari sekolah itu dia tidak mendapatkan gaji, begitu pula yang dari mahasiswa tidak mendapatkan gaji dan juga tidak dapat mes. Cuma kalau untuk makan itu merupakan tanggung jawab dari perusahaan ya yang di tempatnya magang. Selanjutnya untuk magang yang karyawan biasa ya, maksudnya bukan dari institusi ya, tapi pribadi, itu biasa dapat gaji, lebih tepatnya dapat upah lah, dapat upah yang besarannya sudah ditentukan per hari. Jadi upahnya pun berbeda ya dari pekerja resmi, maksudnya dari karyawan yang lain. Kemudian pertanyaan terakhir ya, mungkin hari ini 4 aja dulu ya kita jawab. Kalau pensiun gimana Bang? Dapatnya apa aja dari Mas Wahyu Butomo? Ya ini yang terakhir ini mungkin penjelasannya agak panjang ya. Ini saya baca juga dari Disnaker ya, jadi tidak saya karang sendiri. Karena kalau masalah undang-undang kita harus sesuai ya.
kecuali untuk masalah yang tadi seperti gaji driver truk, lemburan, itu kan saya jawab sesuai dari perusahaan saya ya, mungkin akan berbeda di setiap perusahaan tambang yang lain. Jadi untuk pensiun tadi ya, jadi Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang atau UU pada Selasa 21 bulan 3 2023 ya. Jadi masih terbaru ya. Ini saya cari memang yang paling terbaru. Jadi mungkin agak berbeda dengan tahun kemarin ya, karena ada revisi. Jadi ini adalah revisi terbaru. Undang-undang Cipta terbaru ini menetapkan pengusaha wajib memberi uang pesangon kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja atau pensiun. Jadi ya kurang lebih sama ya, pensiun itu sama seperti PHK ya, dengan rincian besarannya sebagai berikut. Jadi masa kerja kurang dari 1 tahun dapat pesangon 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun pesangon 2 bulan upah. Kemudian masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun pesangon 3 bulan upah. Jadi itu berlanjut seperti itu ya selanjutnya. Jadi ketika kita sudah kerja 3 tahun lebih itu sudah dihitung 4 tahun. Jadi ketika kita sudah bekerja 4 tahun lebih 1 hari, hitungannya sudah 5 tahun ya. Intinya biarpun lebih sehari, 2 hari ataupun lebihnya 11 bulan. Nah, jadi hitungan tetap di tahun yang terbesar. Kemudian selain pesangon ya, pengusaha juga memberi uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada karyawan yang terkena PHK atau pensiun. Namun bila itu kewajiban mutlak, itu bukan kewajiban mutlak ya maksudnya, karena ada aturan lagi di pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja mengandung istilah dan atau, menunjukkan pengusaha bisa memilih antara memberi uang pesangon atau uang penghargaan atau masa kerja dan uang penggantian hak atau memberikan semuanya. Jadi tergantung dari perusahaan tersebut ya teman-teman, mungkin akan berbeda di tiap perusahaan tergantung dari kebijakan dari manajemen itu sendiri ya. Jadi untuk pasal 156 ini mungkin bunyi lengkapnya seperti ini ya. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Jadi pengusaha tetap wajib ya membayar ya uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Jadi besaran uang penggantian masa kerja untuk karyawan yang terkena PHK atau pensiun adalah sebagai berikut. Jadi kalau tadi uang pesangon, ini uang penghargaan ya. Uang penghargaan biasanya dia dihitung saat pekerja itu sudah bekerja 3 tahun atau lebih. Jadi untuk masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, uang penghargaan adalah 2 bulan upah. Jadi ini tambahan ya, 2 bulan upah. Ketika dia sudah bekerja 6 tahun tetapi kurang dari 9 tahun, uang penghargaannya 3 bulan upah. Jadi di sini untuk kelipatan 3 tahun ya. Jadi ketika dia sudah 9 tahun tetapi kurang dari 12 tahun, dia mendapatkan 4 bulan upah. Ketika sudah bekerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, uang penghargaan adalah 5 bulan upah. Jadi seperti itu ya. Untuk selanjutnya dikalikan 3 tahun, dan ketika sudah kelipatan 3 dia akan ditambah 1 bulan upah. Kemudian uang penggantian hak untuk karyawan yang terkena PHK atau pensiun ini ditentukan berdasarkan, jadi ketika ada cuti tahunan yang belum diambil itu bisa diuangkan ya. Kemudian ketika karyawan tersebut karena bekerja di tambang ini ada juga yang namanya penerimaan lokal ataupun kiriman.
Jadi ketika pekerja tersebut adalah kiriman, misal dari Jawa, Jakarta ataupun dari tempat lain, jadi perusahaan ini wajib memberikan uang tiket kepada karyawan tersebut untuk pulang ke tempat asal penerimaannya. Tetapi ketika pekerja tersebut penerimaan lokal, jadi tidak mendapat atau tidak berhak mendapatkan biaya tiket atau ongkos pulang. Kemudian ada hal-hal yang ditetapkan di perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi ada juga perusahaan yang biasanya memberi pelatihan ya untuk karyawan yang menjelang masa pensiun. Seperti di PT Brokol sendiri, ketika karyawan tersebut akan memasuki masa pensiun, biasa mendapatkan pelatihan sesuai permintaan ya. Itu pun tetapi biasanya sudah ditetapkan, misal untuk di bidang pertanian ataupun peternakan ataupun wirausaha ya. Jadi disuruh memilih untuk mendapatkan pelatihan tersebut sebelum memasuki masa pensiun. Baik teman-teman, sekian dulu ya videonya. Kalau ada yang ucapan saya yang salah ataupun tidak sesuai dengan hati teman, bisa komen di bawah ya. Kita belajar bareng ya, sama-sama kita bahas lagi di video selanjutnya. Kalaupun memang masih ada yang ingin ditanyakan ataupun kurang jelas, bisa komen juga di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.